Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi untuk perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif ini, yang pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini merupakan pondasi penting di dalam penyusunan proposal penelitian. Mengapa ini penting untuk kita pahami, bahkan dianggap sebagai pondasinya? Karena landasan teori inilah yang akan mengarahkan bagaimana penelitian kita ke depannya. Setelah minggu lalu kita belajar bagaimana menentukan variabel, kita belajar bagaimana merumuskan masalah, maka di sini variabel tersebut harus didukung oleh teori-teori untuk memperkuatnya. Dan teori-teori tersebut harus dicantumkan, harus dituliskan di dalam landasan teori. Baik, kita langsung saja. Jadi yang disebut dengan landasan teori itu adalah studi kepustakaan atau literatur review. Ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan, akan tetapi memiliki makna yang sama. Biasanya ada yang menuliskan dengan literatur review, yang ini memang merupakan istilah Inggris yang digunakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, landasan teori itu tadi. Atau studi kepustakaan, sama saja. Yang definisinya oleh Creswell dikatakan bahwasanya literatur review atau landasan teori is a written summary of journal, articles, books, and other documents that describe the past and current state of information on topic of your research study. It also organizes the literature into subtopics and documents the need for a proposed study. Sudah paham ya? Jadi yang dimaksud dengan literatur review itu adalah tulisan ringkas yang ada di dalam jurnal, yang ada di dalam artikel, yang ada di dalam buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendeskripsikan tentang informasi yang ada di masa lalu ataupun saat ini, yang berkaitan dengan topik dari penelitian kita. Yang daripadanya juga nanti akan dibagi ke dalam subtopik yang dibutuhkan di dalam penyusunan proposal kita. Jadi yang dimaksud dengan landasan teori atau literatur review adalah kumpulan dari tulisan-tulisan yang ada di jurnal, ada di buku, dan ada di pustaka lainnya, dan ada di dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, oleh karenanya kita harus mengumpulkan berbagai macam teori tersebut. Di sini dikatakan teori-teori. Artinya lebih dari satu teori, kan demikian. Maka kita harus melihat bagaimana berbagai macam buku tersebut, berbagai macam jurnal tersebut membincang tentang teori yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Atau diringkas pengertian tersebut oleh Sugiono di dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif, buku terbaru dari beliau yang membahas secara spesifik tentang kuantitatif ini, bahwasanya dimaksud dengan teori itu alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Sama artinya dengan yang dijelaskan oleh Creswell tadi. Kalau Creswell mengatakan dia adalah kumpulan tulisan dari berbagai macam literatur seperti jurnal, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang di dalamnya, kalau dikatakan Sugiono itu ada seperangkat konsep, dituliskan definisinya dan proposisi yang disusun secara sistematis. Yang ini tentu harus berurutan dinalar oleh logika kita. Mengapa? Sebab syarat daripada penelitian itu kan harus sesuai dengan logika atau rasional, dan yang kedua harus sistematis. Maka di dalam menyusun teori pun harus demikian. Kemudian fungsi daripada teori. Jadi setelah kita memahami, yang dimaksud dari teori itu adalah sekumpulan konsep, sekumpulan
tulisan yang membahas tentang apa yang menjadi penelitian kita. Dan teori tersebut membahas dari variabel yang kita tentukan sebelumnya. Kalau misalnya kita di dalam penelitian mencantumkan beberapa variabel, maka kita harus mencari beberapa teori tentang variabel tersebut. Misal terkait dengan peran orang tua di dalam pembelajaran online. Maka di sana kita ketahui ada variabel peran orang tua dan pembelajaran online. Maka kita harus mencari teori tentang peran orang tua yang pertama, yang kedua teori tentang pembelajaran online itu tadi. Jadi dari variabel tersebut kemudian di breakdown. Di breakdown berarti kita cari segala macam yang berkaitan dengan variabel tersebut, teori-teori yang membahas tentang variabel tersebut. Nah, selanjutnya berkaitan dengan fungsinya, di sini ada 3 fungsi dari teori tersebut. Yang pertama, fungsi explanation atau menjelaskan. Yang kedua, prediction atau meramalkan. Yang ketiga, controlling atau mengendalikan. Yang pertama, menjelaskan. Langsung saja saya berikan contohnya di sini. Misalnya ketika kita melakukan sebuah kerja penelitian terkait dengan pengaruh motivasi belajar terhadap peningkatan prestasi belajar, yang kemudian ada pertanyaannya, mengapa kok kita memiliki asumsi bahwasanya motivasi belajar ini dapat meningkatkan prestasi belajar? Asumsi kita seperti itu. Ya akan dijawab secara deskriptif oleh teori tersebut. Ini adalah fungsi yang pertama, menjelaskan. Mengapa? Karena ada teori yang menjelaskan tentang bagaimana motivasi belajar itu akan mempengaruhi perilaku seorang siswa, perilaku individu tersebut. Nah, dikarenakan hal yang dilakukan oleh siswa adalah belajar, maka motivasi ini akan mempengaruhi dari prestasi belajar tersebut, akan dijelaskan oleh teori tersebut. Ini adalah fungsi yang pertama. Yang kedua, meramalkan atau prediction. Meramalkan di sini bukan maksudnya meramal seperti menggunakan kartu kartu ramal terus pakai bola ramal dan lain sebagainya ya. Tetapi yang dimaksud meramalkan di sini prediction berdasarkan dari teori yang kita miliki, berdasarkan indikator atau konsep dari sebuah teori tersebut. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya motivasi belajar itu ya dapat mempengaruhi prestasi belajar, dapat dijelaskan di sana dari berbagai macam teori. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya motivasi belajar rendah, terus prestasi belajarnya gimana? Nah, teori tersebut bisa meramalkan atau bisa memprediksi. Kalau misalnya motivasi belajar siswa rendah pada semester ini, maka nanti bisa-bisa prestasi belajarnya juga akan rendah. Itu kan memprediksi ke depan karena masih di masa yang akan datang kan seperti itu. Bisa-bisa nanti mereka nilainya akan turun semua karena motivasi yang mereka miliki untuk belajar saat ini juga rendah. Dari mana kita bisa memprediksi hal tersebut? Dari teori yang kita miliki. Maka disinilah fungsi teori untuk meramalkan atau memprediksi. Yang ketiga, mengendalikan. Ketika ada pertanyaan, terus gimana biar prestasi belajarnya tetap bagus, tetap meningkat justru dari sebelumnya? Kalau misalnya motivasi belajarnya prestasi belajarnya itu gimana biar tetap meningkat dari tahun sebelumnya, ya ada beberapa banyak hal yang harus kita perhatikan. Motivasi harus kita jaga, peran orang tua harus kita tingkatkan, lingkungan harus kita perbaiki dan lain sebagainya. Maka di sini teori yang kita miliki kaitannya tentang prestasi belajar itu bisa mengendalikan agar prestasi belajar tersebut tidak malah turun, melainkan justru meningkat. Nah, di sini adalah fungsi teori yang ketiga untuk mengendalikan atau untuk pengendalian atau controlling. Ini harus kalian pahami. Jadi teori itu fungsinya pertama menjelaskan, dia bisa menjelaskan sebuah fenomena, yang kedua bisa meramalkan, memprediksi apa yang akan terjadi kemudian berdasarkan asumsi yang dimiliki oleh teori tersebut, dan yang ketiga dia bisa mengendalikan. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif, bagaimana caranya? Maka di sini kita harus belajar tentang kondusivitas dari pembelajaran. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan, maka nanti bisa kita kendalikan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya,
kita berbicara tentang kegunaan teori dalam penelitian. Kita berbicara tentang fungsi teori secara praksis dalam penelitian itu untuk apa sih? Yang pertama, teori itu untuk membatasi ruang lingkup yang diteliti. Maksudnya bagaimana? Karena teori ini mendefinisikan, menjelaskan dari variabel, maka kita memiliki cakupan mana yang masuk dalam penelitian kita, mana yang tidak. Kalau berbicara tentang motivasi, ya sudah berbicara tentang itu saja. Atau ketika misalnya nanti dibatasi, motivasi yang dimaksud adalah motivasi internal. Ya sudah, berarti motivasi eksternal tidak termaksud, tidak dimasukkan ke dalam penelitian kita. Tidak apa-apa, kita cantumkan saja batasannya seperti apa. Saya ingin meneliti tentang misalnya motivasi internal peserta didik di dalam pembelajaran online. Apakah mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi atau tidak, motivasi internalnya loh ya. Maka di sini sudah jelas batasannya, ruang lingkupnya sudah jelas, yaitu adalah motivasi internal saja. Motivasi eksternal tidak masuk, lingkungan tidak masuk, peran orang tua tidak masuk, dan sebagainya. Yang kedua, teori akan menyarankan pendekatan penelitian apa yang cocok untuk kita gunakan. Misalnya kita akan melakukan penelitian terkait dengan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah di dalam sebuah sekolah. Maka kita bisa menggunakan pendekatannya. Pendekatannya apakah kita akan menggunakan pendekatan sosiologis atau historis. Historis misalnya kalau memang sekolah tersebut telah memiliki sejarah yang panjang di dalam pemberlakuan kebijakannya. Misalnya di kantor bisa kita teliti menggunakan pendekatan historis. Bagaimana sih secara historis awal mulanya? Seperti itu. Itu berasal dari mana? Dari teori juga. Bisa menyarankan, karena teori mengatakan bahwasanya ada berbagai macam pendekatan untuk melakukan sebuah kebijakan pendidikan, misalnya seperti itu. Jadi teori tersebut bisa menyarankan, bisa dari teori bisa melihat kita, oh cocoknya ini pakai pendekatan historis, pakai pendekatan sosiologis, pendekatan kultural dan sebagainya. Itu dari teori yang menyarankannya. Yang ketiga, dari teori juga nanti kita bisa mengklasifikasikan data. Jadi data kan diklasifikasikan, ada data sekunder, data primer. Ya, data yang sesuai dengan apa yang akan kita bahas, yang kita miliki, itu kan merupakan data primer. Akan tetapi data pendukung juga itu diperlukan untuk melengkapinya. Nah, nanti berdasar teori tersebut nanti bisa kita klasifikasikan. Seperti itu. Nanti kalian ketika sudah mulai menyusun instrumen penelitian, baru kalian akan paham kaitannya tentang fungsi ini. Yang keempat, teori tersebut dapat memandu untuk merangkum data dari objek yang diteliti. Data yang kita miliki tersebut nanti mana data yang penting, mana yang sesuai dengan penelitian kita, mana yang tidak, itu dapat kita pisahkan. Oh ini tidak masuk, walaupun kalian misalnya melakukan wawancara secara terstruktur ya. Dan kemudian responden menjawab berbagai macam hal. Kan ada yang sesuai, ada yang tidak kan. Ada yang sesuai dengan penelitian kalian, fokus penelitian itu tadi, ada yang tidak. Yang tidak itu ya tidak perlu kalian masukkan. Jadi karena kita sudah memiliki bekal teori sebelumnya, apa yang masuk dalam jangkauan misalnya tadi motivasi internal, ya di luar daripada itu tidak usah dipedulikan. Tapi tidak juga kemudian ketika proses wawancara kalian cut begitu saja. Akan tetapi ya cukup didengarkan, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam data penelitian kalian. Nah, yang terakhir dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang akan kita dapatkan. Ini sama seperti fungsi teori sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi kita bisa memiliki gambaran. Hanya memiliki gambaran loh ya. Hanya memiliki gambaran berarti dia ya belum tentu benar, belum tentu salah juga. Tapi setidaknya kita telah memiliki gambaran. Nanti kita akan mendapatkan data seperti apa kira-kira. Agar fungsinya untuk apa? Agar penelitian kita terarah. Penelitian kita terarah. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, karena di sini kita berbicara secara spesifik ya, batasan kuliah ini berbicara tentang penelitian kuantitatif, apa yang ada di dalamnya. Kalau penelitian kualitatif kan sudah ada mata kuliah yang lain yang membahas tentang hal itu. Nah, di sini dalam penelitian kuantitatif itu teori itu harus jelas. Harus jelas itu berarti memang kita sudah selesai ketika menyusun, membuat atau mencari teori itu harus benar-benar sudah matang. Tidak bisa kita menggunakan teori yang setengah matang.
Kalau penelitian kualitatif bisa dari berbagai macam teori dikumpulkan, baru nanti ditemukan hasilnya di lapangan. Itu nanti bahkan hasil dari lapangan itu bisa merekonstruksi teorinya, itu bisa demikian. Tapi kalau kuantitatif tidak, harus jelas. Harus jelas teori yang kita gunakan, harus matang teori yang kita gunakan, sehingga ketika menyusun instrumen pun, instrumen tersebut dapat tersusun secara baik dan benar. Teruji validitas dan reliabilitas instrumennya itu karena teori itu tadi. Sehingga kalau teori yang kita gunakan pun dia belum kuat, belum matang, maka instrumen kita tentu akan diragukan. Nah, hal yang harus kalian ingat juga ketika menyusun sebuah teori itu harus dari sumber utama. Maksudnya gimana? Jangan mengutip kutipan orang lain. Ketika kita ingin menggunakan teori di dalam penelitian penelitian kita ya, teori utama itu kajian teori, literatur review, itu usahakan menggunakan sumber utama. Usahakan menggunakan sumber utama. Jangan kalian menggunakan misalnya Pak Ali Bowo mendefinisikan tentang kurikulum, yang beliau mengutip dari pendapat dari misalnya Bu Suharsimi. Sebagaimana yang dikatakan Bu Suharsimi yang dijelaskan oleh Pak Ali Bowo, misalnya kayak gitu kan, yang dikutip oleh Pak Ali Bowo, ya kita tidak perlu menggunakan atau yang dikutip oleh Pak Ali Bowo, ya sudah langsung kalian cari saja. Oh, Pak Ali Bowo dapat Bu Suharsimi misalnya, ya sudah kita cari Bu Suharsimi, langsung kepada sumber utamanya. Metodologi penelitian katakan Sugiono sebagaimana yang dikutip oleh Pak Muflihin misalnya kan. Jadi Pak Muflihin ini ngutip dari Pak Sugiono. Ya sudah, jangan dari saya, langsung kalian masuk kepada Pak Sugiononya. Seperti itu. Jadi langsung kepada orang utamanya. Apabila memungkinkan tentunya ya. Apabila memungkinkan. Tapi setidaknya harus kalian usahakan untuk mencari sumber utama. Apalagi merupakan teori utamanya kan, grand teorinya. Nah, mengapa kita perlu memperjelas teori ini? Karena fungsi dari teori itu yang pertama untuk memperjelas masalah dalam penelitian kuantitatif. Masalah itu kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Ada ketidaksesuaian antara realitas empiris dengan konsep teoritis. Ya, saya ulangi. Jadi ada ketidaksesuaian antara realitas empiris, yaitu kejadian yang ada di lapangan, dengan konsep teoritis. Kalau seharusnya itu sebagai kepala sekolah itu melakukan kebijakan seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Kok tidak ada kontrolnya ya? Kalau teori kan ada seharusnya. Berarti ada yang salah di sana, ada masalah di sana. Maka harus memperjelas masalah ini landasannya dari teori. Tidak bisa berdasarkan asumsi. Kok kayaknya kepala sekolah gini? Seharusnya kan kayak gini. Seharusnya kamu dari mana? Ya pendapat saya pribadi. Oh, enggak bisa seperti itu. Harus berdasarkan dari teori. Karena ini pijakan kita. Enggak bisa kita hanya berdasarkan pendapat-pendapat yang belum jelas itu tadi. Nah, setelah memperjelas masalahnya dari teori tersebut, kita rumuskan menggunakan teori ini untuk merumuskan hipotesisnya. Jadi sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis ini misalnya ketika kita mengatakan ini ada pengaruhnya secara positif dan signifikan. Oh, ini tidak ada pengaruhnya secara signifikan. Itu tidak berdasar asumsi kita, melainkan dari teori yang kita miliki. Yang ketiga, sebagai referensi utama di dalam menyusun instrumen. Karena instrumen ini dia butir-butir pertanyaan di dalam kuesioner yang kita susun itu bukan butir-butir pertanyaan berdasarkan asumsi kita, melainkan harus ada asal muasalnya. Butir pernyataan di dalam instrumen asalnya harus dari indikator-indikator yang ada di dalam teori tersebut. Indikatornya itu berasal dari konsep teori tersebut. Konsep teori tersebut berasal dari definisi utama kaitannya tentang teori tersebut. Teori ini adalah variabel yang akan kita teliti. Maka semuanya itu memiliki kesinambungan. Sehingga instrumen kuesioner yang kita buat, atau misalnya wawancara secara terstruktur yang kita buat, atau
observasi menggunakan belangko penilaian itu tadi, semuanya itu didasarkan dari teori. Kalau teorinya tidak kuat, maka akan diragukan instrumen tersebut. Kalau instrumennya diragukan, apalagi datanya yang didapat dari instrumen tersebut kan seperti itu. Kalau dari awalnya saja sudah tidak jelas. Pak, hasil penelitian saya kayak gini, misal datanya sudah dikemukakan. Tapi kemudian instrumennya ternyata tidak sesuai dengan standar keilmiahan, belum diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, terus ternyata dia juga menyusun instrumen itu tidak berdasarkan teori, hanya misalnya dia perenungan, hanya memikirkan sendiri seperti itu misalnya. Maka sudah pasti dipastikan data yang dimilikinya itu ya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga, dasar dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel. Ini penting untuk kalian paham. Ketika sudah tahu variabelnya itu mana dan apa, ya variabel itulah yang kita cari teorinya. Variabelnya ada 3, ya sudah, berarti kita akan merumuskan 3 teori yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian, lantas yang ada di dalam teori tersebut apa-apa saja? Yang pertama, definisi. Ini sebuah kemutlakan. Di dalam awal kita menjelaskan tentang teori tersebut, harus ada definisinya. Definisi secara bahasa boleh dikemukakan di awal. KBBI pun boleh, akan tetapi harus dari berbagai macam definisi, terutama dari tokoh yang membahas tentang teori tersebut. Jadi ya harus didefinisikan dari berbagai macam teori ya, jangan hanya satu saja yang kita jadikan patokan utama. Melainkan dari berbagai macam teori yang mendefinisikan tersebut, baru nanti kita buat sintesisnya. Kesimpulannya apa dari berbagai macam tokoh yang membicarakan tentang definisi teori tersebut. Nah, setelah definisi yang kita jelaskan, langkah selanjutnya yaitu uraian rincinya tentang ruang lingkupnya. Motivasi internal itu ruang lingkupnya apa saja? Atau motivasi ruang lingkupnya apa? Oh, motivasi ruang lingkupnya ada internal, ada eksternal. Eksternal seperti ini, internal seperti ini misalnya. Jelas ruang lingkupnya. Sehingga nanti batasan masalahnya pun akan semakin jelas. Yang termasuk ke dalam teori tersebut apa, yang tidak termasuk dalam teori tersebut apa. Dan yang ketiga, di dalam mendeskripsikan teori, menjelaskan landasan teori juga harus kita paparkan kaitannya hubungannya apa antara variabel X1 dengan variabel X2 atau variabel A dengan variabel B misalnya. Dalam konteks penelitian yang akan kita lakukan. Seperti itu. Jadi harus kita singgung juga. Hubungannya apa sih antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar? Jangan-jangan tidak ada hubungannya. Itu berdiri sendiri seperti itu. Maka di dalam pendeskripsian teori ini, di dalam menyusun landasan teori harus kita jelaskan. Nanti akan masuk kepada kerangka berpikir seperti itu. Di dalam penjelasan terkait dengan hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Nah, ini adalah bagaimana ketika kita misalnya mencari teori. Ya harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama harus memiliki relevansinya. Relevansi maksudnya gimana? Ya berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang akan diteliti dengan teori yang dikemukakan. Variabel yang diteliti tentang persepsi siswa, ya berarti teori yang kita kemukakan itu ya tentang persepsi siswa di dalam belajar, seperti itu. Yang kedua tentang kelengkapan. Maksudnya kelengkapan. Kelengkapan itu, teori itu harus berasal dari berbagai macam sumber. Harus luas cakupannya, tidak hanya dari satu tokoh saja, tidak hanya dari satu buku. Seperti itu. Dan yang ketiga, teori yang kita gunakan itu memiliki kebaruan atau kemutakhiran. Kecuali penelitian sejarah ya. Kecuali penelitian sejarah, maka dia harus penelitian maksudnya harus berasal dari hasil penelitian beberapa tahun terakhir ini. Kalau jurnal biasanya dibatasi 5 tahun, kalau buku 8 atau tidak 10 ya. Kebijakan setiap kampus berbeda. Nah, tetapi jelas harus merupakan versi terakhir.
Maka ketika kita ingin mengutip pendapat dari sebuah penulis pun harus dicari edisi revisinya kan, edisi yang terbaru. Mengapa? Karena boleh jadi apa yang kita gunakan sebagai pedoman tersebut ternyata telah direvisi oleh beliau di revisi edisi yang terakhir. Atau boleh jadi ketika kita menggunakan buku yang sudah cukup lama puluhan tahun, kita gunakan sebagai pedoman kita di dalam melakukan penelitian, ternyata buku tersebut sudah ada yang membantahnya baru beberapa tahun ini. Karena ilmu pengetahuan senantiasa berkembang. Seperti itu. Apa yang relevan di puluhan tahun yang lalu, boleh jadi tidak relevan di tahun yang saat ini atau yang akan datang. Maka perlunya kemutahiran di sini. Kebaruan dari teori yang kita miliki. Sehingga tidak jauh dari konteks penelitian kita. Tidak jauh dari konteks penelitian kita. Nah, kemudian kerangka berpikir yang dimaksud bagaimana? Setelah kita memiliki teori dari berbagai macam variabel, maka berbagai macam teori tersebut harus kita buat konsepnya secara berhubungan antara variabel A dengan variabel B itu ya harus kita cari titik temunya. Bahwasanya memang motivasi belajar itu memiliki hubungan dengan prestasi belajar. Bahwasanya memang peran orang tua itu memiliki hubungannya dengan pembelajaran online dan lain sebagainya. Kita tautkan di sini. Di dalam kerangka berpikir. Prof. Sugiono di dalam bukunya mengatakan kerangka berpikir itu menjelaskan ya secara teoritis pertautan antar variabel yang akan kita teliti. Jadi misalnya teori yang tadi saya jelaskan tentang motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu ya harus kita tautkan. Bahwasanya memang motivasi belajar itu ya memiliki pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Dari kerangka berpikir inilah yang kemudian nanti akan kita susun sebagai hipotesis. Jadi outputnya itu kita memiliki hipotesis. Nah, hipotesis ini yang akan kita uji nantinya kan seperti itu. Di sini saya cantumkan langsung di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Sugiono. Jadi dari variabel di sini contohnya korelasi sederhana saja ya, variabelnya hanya ada variabel X dan variabel Y, hanya 2 variabel. Jadi untuk mencari definisi atau teori dari variabel X maupun Y, kita harus membaca buku dan hasil penelitian. Kalau sekarang diutamakan membaca jurnal yang terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Karena jurnal itu memuat unsur kebaruan. Kemudian kita deskripsikan hasil dari pembacaan kita. Dari jurnal tersebut, dari buku tersebut, dari hasil penelitian. Setelah itu kita analisis. Analisis secara kritis. Hasil bacaan kita tersebut, kita analisis mana yang sesuai dengan penelitian kita, mana yang tidak. Kemudian kita komparasikan antara teori satu dengan teori yang lain di penelitian tersebut, di jurnal tersebut, di buku tersebut, dari berbagai macam itu tadi kita komparasikan, kita bandingkan kaitannya dengan penelitian kita, baru nanti kita menemukan sebuah kesimpulan dari teori yang disebut sebagai sintesa. Maka memang ketika kita mau meneliti itu tidak bisa kita langsung meneliti, nggak bisa kita langsung menulis. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah membaca. Kita tidak mungkin bisa melakukan penelitian tanpa membaca. Ya kita bagaimana kita akan menulis, apa yang akan kita tulis kalau kita tidak pernah membaca, kan seperti itu. Dan ini yang merupakan kesalahan yang lazim dilakukan oleh mahasiswa ketika dia ingin menulis sebuah proposal penelitian. Dia tidak pernah baca, ujuk-ujuk ngajukan judul. Ketika ditanya, tidak tahu Pak, saya belum baca penelitian yang terkait dengan ini, saya cuma tertarik saja dengan judulnya. Jadi dia belum memiliki bekalnya. Kalau seperti ini ya jelas nanti penelitian itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak akan kuat seperti itu. Dia mau meneliti saja, tidak tahu landasannya. Terus bedanya penelitian yang dilakukan dari penelitian yang sudah-sudah itu apa? Kan harus ada bedanya. Kalau sudah ada, buat apa diteliti lagi, malah buang-buang waktu kan? Kalau kita meneliti hal yang sudah diteliti oleh orang lain, karena hasilnya pun sudah dipastikan sama kan seperti itu. Nah, dari kesimpulan kita terhadap teori dan hasil penelitian, kita buat kerangka berpikirnya, kita menautkan dari variabel X dan Y, baru kita rumuskan hipotesisnya.
Di sini langsung saya berikan contoh secara langsung. Ini harap kalian pahami karena setelah ini saya akan meminta kalian untuk menyusun kerangka proposal penelitian seperti ini. Jadi ini baru kerangka proposalnya ya. Nanti untuk UTS dan UAS saya meminta kalian menyusun sebuah proposal jadi. Proposal jadi itu ya nanti ada latar belakangnya, ada rumusannya, ada tujuannya, dan sebagainya. Sekarang baru kerangka saja. Karena saya baru ingin melihat bagaimana kalian menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Sudah sistematis belum? Gitu. Alur logikanya sudah sesuai atau belum? Contohnya misalnya di sini A, judul penelitian tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kinerja guru. Ya, jadi dia ingin meneliti adakah pengaruhnya antara kepemimpinan kepala sekolah itu terhadap motivasi kinerja guru yang ada di sekolah tersebut. Dari judul tersebut kita ketahui variabelnya ada dua ya, kepemimpinan dan motivasi kinerja. Maka nanti kepemimpinan dan motivasi kinerja ini adalah merupakan cikal bakal teori yang harus kita carikan. Kemudian di sini kita tuliskan paradigmanya. Model hubungannya bagaimana? Minggu lalu telah kita pelajari model hubungan itu ada yang asosiatif, ada yang komparatif, ada yang deskriptif, kan seperti itu. Jadi di sini model hubungannya ternyata dilihat kepemimpinan itu sebagai variabel X, apakah dia memiliki pengaruh terhadap motivasi kinerja atau variabel Y. Ini paradigma penelitian atau model hubungannya. Berarti penelitiannya model hubungannya apa? Asosiatif. Ada hubungannya nggak sih? Seperti itu. Nah, kepemimpinan dan motivasi kinerja ini harus kita cantumkan di dalam teori. Harus kita cari teori tentang kepemimpinan. Harus kita cari teori tentang motivasi kerja. Ya dari berbagai macam referensi. Sini saya contohkan dua, misalnya ya. Dari McKinsey menjelaskan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari Greenberg mengatakan kepemimpinan itu ya ketika seseorang individu mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari pembacaan kalian, maka kemudian kalian paham, oh berarti kepemimpinan itu adalah proses ketika seorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi sintesa itu muncul dari pembacaan kalian. Ini teori kepemimpinan tok. Kemudian kita lanjut kepada teori yang variabel yang lain, yaitu teori yang berbicara tentang motivasi. Kalian cari motivasi menurut A, menurut B, menurut C. Kalian pahami, maka kemudian kalian sintesiskan buat kesimpulannya. Ini adalah langkah-langkahnya seperti itu. Setelah teori tersebut kalian miliki, maka kemudian kalian tautkan dalam kerangka berpikir. Dalam kerangka pemikiran, kalian tautkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain itu seperti apa. Dituliskan. Kalau tadi kepemimpinan itu terkait dengan mempengaruhi, ya di sini dituliskan. Oh, maka pengaruh tersebut ya yang mempengaruhi itu tadi ya kepemimpinan itu dia dapat memelihara atau mendorong perilaku seseorang. Yang dalam hal ini adalah kinerja guru. Seperti itu. Ini kerangka berpikirnya. Jadi mulai kalian hubungkan antara variabel satu dengan yang lain itu tadi. Nah, dari sini kan kemudian kalian bisa rumuskan hipotesisnya. Hipotesis kerjanya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kinerja guru. Jadi hipotesis kerja ini asalnya dari teori itu tadi. Setelah kalian pahami teorinya, kemudian kalian buat kerangka berpikirnya, maka hipotesisnya yang ingin kalian buktikan ada pengaruh yang positif dan signifikan. Itu hipotesis yang pertama, hipotesis kerjanya. Tapi ada hipotesis yang akan kita tolak, hipotesis nolnya, hipotesis yang ini perlu untuk kita tuliskan. Mengapa? Karena teori masih seputar teori. Kalau hipotesis kan jawaban sementara dari teori itu tadi. Karena dia masih seputar teori yang perlu kita buktikan, maka ya harus ada kemungkinan yang kita cantumkan di sana. Kemungkinannya ya di hipotesis nolnya. Bahwasanya ya boleh jadi nanti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan seperti itu. Nanti tinggal mana yang akan diterima, hipotesis kerja atau hipotesis nolnya. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tadi itu adalah bagaimana kerangka proposal penelitian. Jadi kalian tuliskan judulnya, kemudian kalian cari variabelnya mana dari judul tersebut,
Kemudian kalian tentukan paradigma hubungannya, kalian cari teori yang membahas tentang variabel tersebut, kalian sintesiskan, kemudian kalian buat kerangka berpikirnya, dan yang terakhir kalian rumuskan hipotesisnya. Kemarin saya sudah meminta kalian untuk membuat atau mencari variabel apa yang akan kalian teliti. Nah, sekarang bisa kalian gali lebih dalam terkait dengan variabel tersebut, sesuai dengan kerangka yang tadi saya cantumkan, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, kiranya saya cukupkan untuk perkuliahan pada hari ini. Silahkan apabila ada yang mau bertanya. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.